biasa. Luar biasa Bu Win. Semua ya, kita harus sehat, kita harus semangat. Kita mau menyapa dulu teman-teman yang di rumah, yang ada di Medari, ada yang di Japanan, ada yang di Tempel. Kita nggak pernah ketemu ya Dek ya. Lama kita nggak ketemu, kita sapa dulu ya teman-teman yang di sana yuk. Yuk. Halo teman-teman yang di rumah. Apa kabarnya? Sehat ya, semoga sehat. Ya, kita mau mulai sekolah minggu hari ini dengan pujian dulu ya. Iya. Oke, kita pujian. Mas Niko, kita pujian dulu. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Lawan Tuhan yang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Lawan hari yang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Ya, semuanya diberkati Tuhan. Sekarang sebelum mulai saya mau tanya dulu, Bu Win mau tanya. Kalian merasa diberkati enggak hari ini? Iya dong, merasa Bu Win. Diberkati dalam hal apa? Yo, coba. Apa? Apa? Diberi kesehatan. Ya, berkat kesehatan di masa pandemi ini. Banyak sekali yang sakit ya, terkena virus corona. Kita diberi kesehatan, kita jauhkan dari virus corona. Apalagi, ayo. Apalagi? Kebutuhannya dicukupi. Kebutuhannya dicukupi dalam hal apa ya kebutuhannya dicukupi itu? Yang simpel aja apa ya? Makan. Ya, anak-anak yang di rumah juga pastinya kita tetap bisa makan 3 kali sehari. Di luar sana masih banyak loh Dek yang nggak bisa makan. Yang mau makan aja harus mengais di tempat-tempat tong-tong sampah. Apalagi? Ayo, banyak loh berkat Tuhan. Banyak. Anak-anak yang di rumah apa? Berkat Tuhan yang dirasakan anak-anak hari ini. Apa? Udara yang kita hidup itu juga berkat dari Tuhan kan? Iya, Ya? Bu Win. Itu gratis loh Dek, nggak usah bayar loh. Coba yang di rumah sakit harus pakai oksigen, itu bayar mahal itu Dek. Nah, kita diberkati sama Tuhan, kita harus bersyukur. Ya, sebelum mulai kita mau apa? Nah, kita mau Apa? doa pembuka dulu Bu Win. Doa pembuka, ya. Siapa yang mau doa pembuka? Jangan Bu Win lagi ya, gantian Oke. yang lainnya Kali ya. ini sama Bu Ase ya. Ya, sama Bu Ase. Oke. Ya, oke. Mari kita sikap doa yang baik, kita doa pembuka. Terima kasih Tuhan, selamat sore. Hari ini kami anak-anakmu di sini berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memuji nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, sudah doa pembukaan. Kita sebelum firman, Ya, kita mau nyanyi lagi Bu mau nyanyi lagi. Win. Anak-anak Kita yang di mau rumah nyanyi lagi. juga mau nyanyi lagi. Iya. Ya, ikuti teman-teman yang di sini ya. Kita mau nyanyi. Judulnya apa Bu Ase? Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Ya, Mas Niko. Ya, yang semangat, ayo. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku.
kasih Tuhan seperti sungai mengalir setiap hari, setiap nafas kita ya. Oke, kita sudah menyapa teman-teman, sudah pujian, sudah doa pembuka. Sekarang kita mau mendengarkan firman. Kalian bawa Alkitabnya? Bawa Buin. Bawa. Anak-anak yang di rumah, adik-adik yang di rumah, siapkan Alkitab kalian. Kita buka, kita belajar mengenal Tuhan Yesus lewat firman, lewat Alkitab. Oke? Ya, kita ambil Alkitab. Kita boleh duduk adik-adik. Hari ini kita mau belajar firman dari Yunus. Dari Yunus 3 ayat 1 sampai 5, dilanjut ayat 10. Sudah ketemu anak-anak yang di sini? Sudah. Anak-anak yang di rumah sudah ketemu Yunus 3 ayat 1 sampai 5, dilanjut ayat 10. Anak-anak yang baca ya, pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepetan. Ya, mulai. Ya. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditanggung balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Dilanjut ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah mereka, karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, tadi kita sudah baca ya Dek ya, dari kitab Yunus. Dari kitab Yunus ini nanti ceritanya tentang apa? Ini tema hari ini menceritakan tentang jadi dari berbalik dari yang jahat menjadi baik, temanya berbalik dari yang jahat menjadi baik. Nah ini diambil dari Yunus. Yunus ini nanti menceritakan tentang penduduk, tentang orang-orang yang ada di kota Niniwe. Tapi sebelumnya kita mau cerita tentang Yunus dulu ya. Oke, Bu Win ada buku apa ya ini ya? Ada anak yang di rumah, Bu Win punya buku cerita tentang Yunus. Bisa dicari di toko-toko buku di Gramedia mungkin ada ya. Ya, di sini Bu Win sesuaikan dengan temanya yang menceritakan tentang Yunus. Bisa nanti anak-anak yang di rumah bisa lihat nanti ada di belakang layar ada gambarnya. Bu Win mau cerita dulu ya tentang Yunus ya. Kalian tahu ya ceritanya sepintas garis besarnya mesti tahu. Yunus ini cerita Alkitab yang sungguh luar biasa. Ya, Yunus itu seorang utusan Tuhan, seorang nabi. Dia taat sama Tuhan. Pada suatu hari Yunus ini diutus sama Tuhan. Pergi kemana? Niniwe. Pergi ke kota Niniwe. Tapi pergi nggak ke sana Yunusnya? Enggak. Kenapa ya kok nggak mau ke sana? Nggak mau pergi ke Niniwe? Ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak yang di rumah? Kenapa ya Yunus nggak mau pergi ke kota Niniwe? Karena apa? Karena takut. Takut kenapa ya? Karena orang-orang Niniwe itu terkenal jahat deh. Di sana banyak sekali kekerasan, banyak sekali perampokan, pembunuhan. Makanya Yunus takut. Dia mau pergi, mau berlari, menyembunyikan diri, takut. Kemudian Yunus ini berencana mau pergi bukan ke Niniwe, tapi kemana ya? Kemana ya adik-adik yang di rumah? Yunusnya nih, ke kota Tarsis, ya betul.
itu Yunus kemudian mau menyembunyikan diri di kota Tarsis dek. Dia pergi naik perahu, tapi sebelumnya beli tiket dulu. Beli tiket terus naik ke kapal. Nah, sampai di kapal, di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ada angin badai topan itu. Gelombangnya bisa menjadi besar sekali. Wah, kapalnya terombang-ambing. Aduh, semua yang di dalam kapal ini ketakutan dek. Aduh, aku bisa mati nih. Tenggelam katanya. Terus akhirnya orang-orang yang di dalam kapal ini membuang. Ada yang di dalam kapal itu dibuangi dek. Biar mengurangi beban kapal tersebut ya. Tapi tetap aja itu gelombang besar, petir, hujan badai, nggak reda-reda dek, malah semakin menjadi. So, akhirnya Yunus ini merasa, aduh, atau mungkin aku ya penyebabnya karena aku lari dari Tuhan. Aku tidak menuruti apa perintah Tuhan. Aku kan disuruh ke Niniwe, kenapa aku lari ke Tarsis ya? Akhirnya sama nahkoda kapal itu, sama awak kapal itu, si Yunus setelah membuang undi, ternyata Yunus yang nah ini mungkin Yunus penyebabnya. Akhirnya Yunus dibuang kemana? Ke laut. Piur katanya, wah dibuang ke laut. Nah setelah ini tadi dibuang ke laut, kemudian di dalam laut tiba-tiba ada apa dek? Ikan apa? Ikan besar. Ikan paus, bukan ikan paus. Di Alkitab nggak disebutkan ikan paus ya dek ya, itu ikan besar sekali, ikan besar sekali. Nah, ikan besar itu menelan hidup-hidup si siapa? Yunus. Hop, masuklah si Yunus ini ke dalam perut ikan, masuk ke dalam perut ikan. Kemudian di dalam perut ikan berapa hari ya kira-kira? 3 hari ya betul. Yunus di dalam perut ikan itu selama 3 hari dek. Di dalam perut ikan itu akhirnya Yunus itu berdoa, memohon ampun. Tuhan ampuni aku, selamatkan aku. Aku salah, aku tidak mau menuruti apa perkataanmu katanya. Habis itu Tuhan pun mengampuni. Dan kemudian tiba-tiba ikan besarnya ini memuntahkan isi perutnya. Keluar Yunus. Pluk. Nah, keluar akhirnya selamat si Yunus. Nah, setelah selamat kemudian Tuhan berkata lagi sama Yunus, Yunus, sekarang kamu pergi ke Niniwe, sampaikan. Katakan pada rakyat Niniwe, pada penduduk Niniwe, kalau kalian tidak mau bertobat, kalian masih berbuat jahat, kalian masih mengadakan kekerasan, pembunuhan, perampokan, Tuhan akan menunggang balikan, akan memporak-porandakan, akan memusnahkan kota Niniwe. Nah, di kota Niniwe ini kemudian Raja Niniwe mendengar, oh Tuhan ingin menghancurkan kotaku katanya. Nah sebagai raja, kemudian rajanya itu turun dari tahtanya, buka baju, ganti baju berkabung, kemudian Raja Niniwe ini bilang ke rakyatnya, mulai hari ini kalian harus pakai baju berkabung, kalian harus berpuasa, segala ternak, manusia, anak-anak, dari anak-anak sampai yang besar, semua tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Mereka harus berpuasa, mereka harus berbuat baik, mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat lagi. Nah, kemudian Raja Niniwe ini juga berdoa, mohon ampunan Tuhan. Nah, karena Tuhan melihat kalau Raja Niniwe dan rakyat Niniwe, penduduk di Niniwe ini berubah, Tuhan mengampuni. Nah, akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe
Kalian pernah dihukum karena kesalahan kalian? Pernah Bu Win. Pernah? Ayo, pernah nggak? Pernah? Pernah. Kesalahan apa yuk? Apa? Deketin sayang. Enggak. Apa? Disuruh ibunya Bu tapi nggak dilakuin. Oh iya, iya Bu Asih. Seringkah kayak gitu? Sering, Bu Win. Oh iya. Nah kalian harus bisa merubah sikap kalian. Harus yang biasanya marah-marah, terus biasanya ngeyel sama orang tua, biasanya membantah sama orang tua, atau kalian punya kesalahan sama teman kalian, kalian juga harus bisa minta maaf, berani minta maaf. Kalau kalian salah, kalian harus berani minta maaf. Kalian pernah punya salah sama teman kalian? Pernah. Pernah? Pernah berantem ya berarti? Berantem? Tapi nggak sampai pukul-pukulan. Nggak sampai pukul-pukulan, ya nggak boleh ya pukul-pukulan ya. Tapi kalau kalian merasa kalian bersalah, kalian harus minta maaf. Nggak boleh misalnya kesalahan itu dilanjut-lanjutin sama teman kalian. Yang rugi nanti kalian sendiri, Tuhan pun nggak suka ada orang yang mendendam ya. Oke. Oke Bu Win. Terus apa? Ini tadi sudah ya, terus akhirnya rakyat Niniwe, Raja Niniwe dan kota Niniwe ini tidak jadi dihukum oleh Allah karena mereka bertobat. Kita semua punya salah manusiawi. Kalian juga pasti punya salah, punya dosa, punya kelakuan yang tidak baik. Nah, untuk itu kalian juga harus bisa berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Ya, bisa kan? Bisa. Ya. Bu Win kira cukup? Ada yang ditanyakan enggak? Enggak. Enggak? Sudah jelas Bu Win. Sudah jelas? Ya, jadi Tuhan itu mengharapkan kita supaya kita dari yang misalnya punya sikap yang jelek, punya sikap yang tidak baik, itu harus berbalik menjadi lebih ke arah yang lebih baik. Anak-anak yang di rumah juga bisa ya, kita harus lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Ya, itu pesan Bu Win. Oke? Bu Win rasa sudah cukup ya. Untuk hari ini kita lanjut sekolah minggu ini. Masih semangat kan? Masih Bu Win. Tentunya masih ya, harus semangat, anak-anak Tuhan harus semangat, nggak boleh loyo. Ya, sekarang kita sudah sudah firman, sekarang kita mau Pujian lagi. Pujian lagi. Ya, Yuk, Mas Niko, bangkit berdiri kita pujian lagi sebagai pujian penutup ya. Anak-anak yang di rumah nanti ikuti gerakan teman-teman yang di sini. Ini lagunya Allahku besar. Ada gerakannya. Kalian boleh mengikuti teman-teman yang di sini ya. Siap? Siap. Oke, ya, yuk. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa,
dan kuat, perkasa. Ya, yuk sekarang kita tutup dengan Ya, kita mau doa. doa penutup. Siapa yang mau doa penutup hari ini? Tadi udah Bu Ase loh, Bu. Sekarang Bu. Ya, sekarang siapa? Saya. Sia-sia, monggo sia-sia, sia-sia. Kita Mari ambil kita sikap berdoa. yuk. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami dan menyertai kami dari awal sekolah minggu hingga akhir sekolah minggu ini. Dan kiranya cerita dan firman yang kami baca tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, sudah selesai sekolah minggu hari ini. Kita mau tutup dengan salam dengan teman-teman yang di rumah. Kita jumpa lagi sekolah minggu yang akan datang ya. Ya, salam teman-teman, sayonara. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.